Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Indra Wijaya, NIM 182504113, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Sini saya akan menjelaskan tentang proses Orde 2 tanpa delay dan proses Orde 2 dengan delay. Kita langsung saja ke rangkaiannya. Saya telah membuat rangkaian proses Orde 2 tanpa delay. Di sini kita menggunakan step, kemudian sum, kemudian PID controller, kemudian transfer FSN, FCN, kemudian MUX, kemudian scope, kemudian gain. Kita menuju ke langkah-langkah prakteknya. Yang pertama itu kita sudah menyusun rangkaian ini. Langkah kedua, atur step again final value sebesar 1 dan step time 0. Step time 0, final value 1. Oke. Kemudian langkah ketiga itu atur parameter PID controller. P sama dengan 1, I sama dengan 0, D sama dengan 0. Kita atur P sama dengan 1, I sama dengan 0, D sama dengan 0. Oke. Kemudian jalankan sistem amati dan gambar. Kemudian di sistem ini dijalankan, kemudian diamati dan gambarlah tampilan scope. Catatlah beberapa parameter yang diperlukan, misalnya konstan waktu, time, tugas data, dan kesalahan keadaan tunak, steady state error. Nah, di sini ada tabelnya. Kita akan mencari nilai PID terlebih dahulu. Kita coba pada K1, nilai P itu sama dengan 1. Kita play. Hasilnya itu begini. Dia itu time constantnya itu sama dengan 2. Time constantnya itu sama dengan 2. Kemudian standby errornya itu standby error itu dari ini input, ini output, selisih dari input dengan output. Makanya standby error itu jumlah dari sini dikurangi 1. Jumlahnya itu sama dengan 0,4. Jadi persekitaran steady state errornya itu sekitaran 0,96. Kemudian kita mencari nilai P ini sekitar 30% dari angka 1 ini. Dari grafik ini 30%. Kita tambah lagi menjadi ini 20. Play. Hasilnya itu di steady state errornya itu dia 0,5. Kemudian
kemudian time konstannya itu sekitaran 0,9. Baik, kita tambah lagi sekitaran 47. Play. Kita mendapatkan steady state errornya itu sebesar 30%. Dia menuju angka 0,7. Kemudian pada time konstannya itu sebenarnya time konstan itu 63%, di situ baru dihitung. Di sini 63. Jadi jumlah time konstannya itu sekitaran 0,296. Kita sudah dapat nilai P nya, kemudian kita beranjak ke nilai I nya. Nilai itu dari kecil sampai besar, sehingga atur nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dan maksimum overshoot sekitar 120%. Catatan nilai. Kita akan coba dulu satu. Oke. Kita lihat di sini nilainya itu belum mencapai 0. Steady state errornya belum mencapai 0. Di sini sekitaran 0,256 steady state-nya. Kemudian di sini di sini time konstannya itu sebesar 0,295. Kemudian kita ubah lagi sampai steady state error itu sama dengan 0. Kita coba 70. Play. Di sini steady state-nya sudah mencapai 0. Tapi overhost-nya itu belum sampai 1,2. Jadi kita ganti lagi. Kita coba 151, 155. Oke, play. Di sini overshoot-nya itu sudah 1,2 atau 120%. Kemudian steady state error-nya itu sama dengan 0. Time konstannya itu sama dengan time konstannya itu sama dengan 0,224. Kita sudah dapat I-nya. P-nya itu 47, I-nya itu 155. Kemudian kita cari D-nya. D-nya itu untuk memperkecil maksimum overshoot, sementara state by state error masih tetap kecil. Kita atur PID-nya itu, nilai D-nya itu sama dengan 1. Oke, kita play. Tampilan grafiknya itu akan menurun dari 1,2 menjadi sekitaran 1,16. Kemudian steady state error-nya itu tetap 0.
kita coba tambah lagi sama dengan 3. Play. Overshootnya itu juga menurun dari 1,16 menjadi 1,15. Kemudian di state errornya itu masih 0. Kita coba lagi 4. Play. Nah, di sini steady state-nya itu menurun juga dari 1,1538 jadi 1,1536. Dapat saya simpulkan bahwa prosesor D2 tanpa delay itu DP-nya itu sama dengan 47, kemudian nilai I-nya itu sama dengan 155, kemudian nilai D-nya itu sama dengan 4. Ini adalah gambar gabungan dari nilai P, nilai I, dan nilai D. Kemudian kita melangkah ke prosesor D2 dengan delay. Di sini rangkaiannya sudah saya buat. Sini komponennya itu hampir sama, tetapi dengan prosesor D2 dengan delay ini kita tambahkan transport delay. Pertama itu atur step agar final value sebesar 1 dan step time sama dengan 0. Kita atur step itu, step time-nya itu sama dengan 0, kemudian final value-nya itu sama dengan 1. Oke. Kemudian angka ketiga itu pada transport delay, atur parameter time delay sama dengan 0,5. Kita atur transport delay-nya itu pada time delay sama dengan 0,5. Oke. Kemudian atur parameter PID controller, P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Kita atur. Di sini P-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 0, kemudian D-nya sama dengan 0. Oke. Kita play. Kita cari dulu P-nya. Pencarian P ini, cara cari P-nya ini, perbesar nilai P sedikit demi sedikit agar steady state error menjadi sekitar 30-40%. Tadi kan sekitar 30%, di sini 30-40%. Kita coba angka 1. Sudah tadi play. Grafiknya itu begini. Dia itu time counternya itu time counternya itu konstannya itu sama dengan 2,118. Kemudian steady state errornya itu mengarah pada 0,45 kurang 1 itu sama dengan 0,55. Steady state nya itu sama dengan 0,55. Kita tambah lagi karena belum mencapai 40% atau 30%. Kita tambah jadi 1,66. Baik. Kita lihat. Kemudian di sini overhost nih,
overshootnya itu sama dengan 1,126, kemudian time konstannya itu sekitar 1586. Di sini sudah mencapai 40% steady state errornya. Baik, nilai-nya kita sudah dapat. Kemudian kita beralih ke nilai I. Nilai I-nya itu hampir sama seperti yang tadi. Kita mencari angka sehingga steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dengan maksimum overshoot 120%. Kita coba dengan 0,1 dulu. Kita play. Nah, di sini belum overshootnya itu hampir mendekati 1,2. Di sini overshootnya itu sekitaran 1,192. Kemudian time konstannya itu sama dengan 1,568. Kemudian di sini steady state errornya itu sekitar 0,32. Ini di atas 40%. Kemudian kita coba lagi ganti jadi 0,1176. Oke, kita play. Nah, di sini overhouse-nya itu sudah mendekati 1,2 atau 120%. Kemudian time kontansnya itu sama dengan sekitaran 1,265. Di sini steady state errornya itu sama dengan 0,31. Kemudian kita cari nilai I-nya, nilai D-nya. Nilai D-nya itu hampir sama dengan yang tadi perintahnya. Diatur nilai D dari kecil ke besar untuk memperkecil maksimum overshoot. Kita coba dulu. Nilai D ini itu sama dengan 0,1. Kita coba. Oh, salah. 0,1. Oke. Nah, di sini overshootnya itu akan menurun dan overshootnya itu sekitaran 1,17. Di sini time konstannya itu sama dengan 1,567. Di sini steady state errornya itu sama dengan 0,24. Kita coba lagi 0,5. Kita play. Nah, di sini steady state-nya overhouse-nya itu sama dengan 1,04. Kemudian time konstannya itu sama dengan 1,581. Kemudian steady state error-nya itu sama dengan 0,183. Kita beralih di sini dapat saya simpulkan bahwa prosesor D2 dengan delay itu nilai P-nya itu sama dengan 1,66, nilainya itu sama dengan 0,1176, nilai D-nya itu sama dengan 0,5. Ini adalah hasil akhir dari gelombangnya dari gabungan nilai P, nilai I dengan nilai D. Ini adalah tabelnya. Kemudian ada tugas pertama itu pada transfer delay, ubah time delay menjadi 1.
Ulangi langkah 4 sampai 9 berapakah nilai P saat nilai P, I, dan D yang Anda peroleh. Transfer delay. Kita transfer delay-nya itu diubah jadi 1. Oke. Kemudian yang saya dapatkan adalah ini. Nilai P-nya itu sama dengan 1, nilai I-nya itu sama dengan 0,1531, nilai D-nya itu sama dengan 0,3. Kita coba 0,1531, di sini 0,3. Oke, 0,3. Kita play. Dan ini adalah grafik dari hasil yang saya cari, di mana itu nilai P-nya itu sama dengan 1, nilai I-nya sama dengan 0,1531, nilai D-nya itu 0,3. Kemudian nomor 2, masih dengan time delay, ubahlah faktor redaman agar plan, yaitu block transfer FCN, menjadi sistem orde 2 sangat teredam, overdemped. Ulangi langkah 3 sampai 8. Berapakah nilai P1 dan P, I, dan D yang Anda peroleh? Di sini saya memperoleh pada P itu 1,65, pada I itu 0,12, pada D itu 0,5. Kita kembali ke sini, kita ubah kembali 0,5 karena kita berpatokan pada langkah 3 sampai langkah 8. Di sini 1,65, nilai I-nya itu 0,12, nilai D-nya itu sama dengan 0,5. Oke, kita play. Dan ini adalah grafik yang saya dapat, di mana nilainya itu adalah begini. Persatnya itu sampai 1,04. Ini adalah gambar grafiknya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dapat saya simpulkan bahwa prosesor D2 dengan delay itu nilai P-nya itu sama dengan 1,66, nilai I-nya itu sama dengan 0,1176, nilai D-nya itu sama dengan 0,5. Ini adalah hasil akhir dari gelombangnya, dari gabungan nilai P, nilai I dengan nilai D. Ini adalah tabelnya. Kemudian ada tugas pertama itu pada transfer delay, ubah time delay menjadi 1. Ulangi langkah 4 sampai 9 berapakah nilai P saat nilai P, I, dan D yang Anda peroleh. Transfer delay. Kita transfer delay-nya itu diubah jadi 1. Oke. Kemudian yang saya dapatkan adalah ini. Nilai P-nya itu sama dengan 1, nilai I-nya itu sama dengan 0,1531, nilai D-nya itu sama dengan 0,3. Kita coba 0,153.
1531, di sini 0,3. Oke, 0,3. Kita play. Dan ini adalah grafik dari hasil yang saya cari, dimana itu nilai P nya itu sama dengan 1, nilai I nya sama dengan 0,1531, nilai D nya itu 0,3. kemudian nomor 2, masih dengan time delay, ubahlah faktor redaman agar plan yaitu block transfer FCN menjadi sistem orde 2 sangat terdam overdemped. Ulangi langkah 3 sampai 8. Berapakah nilai P1 dan P, I dan D yang Anda peroleh? Di sini saya memperoleh pada P itu 1,65, pada I itu 0,12, pada D itu 0,5. Kita kembali ke sini, kita ubah kembali 0,5 karena kita berpatokan pada langkah 3 sampai langkah 8. Di sini 1,65, nilai I-nya itu 0,12, nilai D-nya itu sama dengan 0,5. Oke, kita play. Dan ini adalah grafik yang saya dapat, dimana nilainya itu adalah begini, persentnya itu sampai 1,04. Ini adalah gambar grafiknya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.